Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Khairunisa, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 2, kelas B. Di sini saya akan mereview tentang cara-cara melakukan pembaharuan KUHP di pertemuan ketujuh yang dosen pengajarnya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Pak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. B. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana dalam kurung penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS /1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Heseno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/1965 JO Pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. 2. Dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, dalam kurung memandulkan delik. Contohnya 1. Pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, dalam kurung sifatnya terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. 3. Rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. 4. Depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. 5. Mitigating, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. D. Metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3
KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan diperberat karena merupakan kejahatan. 2. Kompromis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. 3. Global. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. D. Periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.